Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zahra Puanto Sabila. Pada penelitian kali ini saya mengambil judul Rancang Bangun Sistem Deteksi Radiasi untuk Early Warning System pada Reaktor Riset Kawasan Nuklir Bandung. Latar belakang. Radiasi merupakan sumber energi yang berupa gelombang dari sumber radioaktif. Radiasi sering dianggap membahayakan karena tidak bisa dilihat, dirasakan, maupun diketahui keberadaannya. Maka untuk itu pentingnya dilakukan pemantauan radiasi untuk mengetahui radiasi di suatu area kerja khususnya di kawasan nuklir Bandung. Pada saat ini pemantauan laju paparan radiasi atau adanya diduga kebocoran radiasi itu dengan cara operator mendekat ke objek hal tersebut tentu membahayakan operator karena dapat berinteraksi langsung dengan sumber radiasi. Maka pada pengujian kali ini pemantauan laju paparan radiasi dilakukan dengan early warning system untuk mencegah paparan radiasi secara langsung. Rumusan masalah. Poin pertama, bagaimana rancangan sistem deteksi radiasi mengukur besaran radiasi dan bagaimana rancangan sistem peringatan dini untuk menjaga keselamatan. Tujuan penelitian poin pertama, membuat sistem pengukuran radiasi untuk mengukur besarnya paparan radiasi dan membuat sistem peringatan dini jika paparan radiasi yang terukur melebihi nilai batas dosis. Manfaat dari penelitian kali ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk memantau laju dosis, dapat memberi peringatan dini, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan di kawasan nuklir Bandung. Di sini saya menggunakan atau mengacu kepada 5 peneliti terdahulu, di mana peneliti pertama menggunakan sistem monitor dengan sintilasi dan hasilnya dikirim dan dikonversi oleh transmitter dan dibandingkan dengan survei meter. Pada peneliti pertama ini ada kesamaan yaitu membandingkan sistem yang dibuat dengan survei meter atau alat ukur radiasi yang telah ada. Peneliti nomor 2 yaitu menggunakan quadcopter untuk mendeteksi jarak jauh, kemudian diakuisisi oleh LabVIEW. Peneliti nomor 3 menggunakan teknologi GSM dan jaringan seluler digital menggunakan web server. Peneliti nomor keempat merancang banget alat ukur intensitas radiasi matahari menggunakan server Google Apps Script dan disimpan hasil tersebut dan dapat ditampilkan di server. Nomor 5, perancangan prototipe low cost EWS untuk gas medis via SMS berbasis Arduino. EWS itu digunakan untuk pergantian tabung gas sebagai media informasi ketersediaan atau telah habisnya gas berbasis SMS. Landasan teori. Radiasi nuklir adalah energi yang dilepaskan melalui partikel elementer inti atom yang disebabkan oleh prosedur peluruhan nuklir. Hal ini dapat berdampak drastis pada alam, kehidupan manusia, dan fasilitas. Meskipun demikian, hal ini juga dapat menguntungkan atau merugikan. Radiasi nuklir terbagi menjadi 3, ada radiasi alfa, beta, dan gamma. Untuk radiasi alfa sendiri memiliki ionisasi yang tinggi dan daya tembus yang rendah serta dapat dibelokkan oleh medan magnet. Sedangkan untuk radiasi beta, daya tembusnya lebih kecil dibandingkan dengan radiasi gamma, tetapi lebih besar dibandingkan dengan radiasi alfa. Untuk radiasi gamma memiliki daya tembus yang paling besar, serta tidak memiliki muatan sehingga tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet. Interaksi radiasi gamma dengan materi. Yang pertama ada efek fotolistrik di mana pada kejadian ini terjadi penumbukan elektron pada lintasan oleh foton sinar gamma sehingga elektron terlepas dari lintasannya. Nomor 2, efek Compton di mana terjadi peristiwa tumbukan foton dengan elektron bebas dan pengurangan energi bergantung kepada sudut hamburan. Yang terakhir, produksi pasangan di mana adanya proses berubahnya foton ketika melewati medan inti menjadi elektron dan positon. Detektor radiasi. Detektor radiasi
terbagi menjadi 3, ada isian gas, sintilasi, dan semikonduktor. Isian gas adalah detektor yang merupakan detektor isian gas dengan tabung tertutup yang berisi gas dan terdiri dari 2 buah elektroda. Sintilasi merupakan detektor yang menghasilkan percikan cahaya, dan semikonduktor memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih efisien karena terbuat dari zat padat serta mempunyai resolusi yang lebih baik. Kedaruratan nuklir. Kedaruratan nuklir merupakan suatu keadaan bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia. Proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi atau paparan radiasi yang merusak kesehatan, seperti menggunakan APD, kacamata, dan sarung tangan ketika berpapasan langsung atau berinteraksi langsung dengan radiasi. Yang terakhir ada early warning system, di mana pada EWS ini ada memiliki arti serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin oleh lembaga yang berwenang. Alat dan bahan yang digunakan bervariasi, seperti osiloskop, multimeter, kemudian untuk bahannya ada Arduino, GM, Wemos, dan lain-lain. Metode penelitian. Pertama saya merumuskan masalah, mencari masalah-masalah yang sedang terjadi, kemudian mengumpulkan literatur untuk dijadikan studi literatur, mempersiapkan alat bahan, dan perancangan sistem hardware dan software. Untuk perancangan hardware di sini dimulai dengan detektor GM dan dilakukan pengolahan sinyal, kemudian hasil dari pengolahan sinyal tersebut dikirim kepada Atmega, selanjutnya dikirim kepada Wemos, dan dari Wemos dikirim kepada MMQTT menggunakan Wi-Fi dan disimpan di server. Kemudian apabila melebihi NBD, maka akan mengirim notifikasi melalui smartphone. Ini adalah diagram pengolah sinyal di mana detektor Geiger-Müller membutuhkan tegangan tinggi untuk mendeteksi radiasi, menghasilkan sinyal listrik, dan dilakukan pengolahan sinyal yang menghasilkan sinyal digital. Untuk perancangan perangkat lunak, yang pertama GM mencacah pulsa yang terbaca oleh detektor, kemudian hasil tersebut ditampilkan di LCD dan dikirim data tersebut ke server dan disimpan. Kemudian apabila dosis melebihi NBD yang telah ditentukan, maka akan mengirim notifikasi ke smartphone. Setelah mengirim notifikasi ke smartphone, akan kembali untuk mencacah pulsa. Apabila dosis tidak melebihi NBD, maka alur kerja perangkat lunak akan kembali ke mencacah pulsa. Tahap implementasi perangkat keras, yang pertama saya melakukan perancangan skematik Geiger-Müller, kemudian desain PCB sebelum dilakukan pencetakan PCB dan pemasangan komponen. Di sini saya menggunakan detektor Geiger-Müller, di mana detektor ini termasuk detektor isian gas yang paling banyak digunakan untuk mengukur radiasi. Detektor isian gas merupakan tabung tertutup yang berisi gas dan terdiri dari dua buah elektroda. Dinding tabung sebagai katoda atau negatif dan kawat sebagai anoda. Detektor GM bekerja berdasarkan prinsip ionisasi gas GM yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap radiasi sehingga dapat mendeteksi sebagian besar jenis radiasi seperti alfa, beta, dan gamma, namun tidak memberikan informasi detail tentang jenis partikel yang terdeteksi. Selanjutnya ada alur kerja Atmega, di mana cara kerja Atmega di sini dimulai ketika menginisialisasi komunikasi serial, counter, dan timer, kemudian timer dan counter mulai mencacah hingga timer melebihi overflow. Kemudian apabila timer melebihi overflow, maka akan mengirimkan data cacahan melalui komunikasi serial dan
akan mereset timer dan counter kembali untuk kembali ke langkah inisialisasi. Apabila timer tidak melebihi overflow, maka counter dan timer akan kembali mencecah. Untuk cara kerja Atmega atau firmware WMOS, di sini sama. Langkah pertama itu menginisialisasi Wi-Fi sebagai koneksi jaringan MQTT dan komunikasi serial. Kemudian pada tahap ini WMOS menerima data cacahan melalui komunikasi serial dari Atmega, dan pada tahap ini dilakukan konversi ke nilai dosis. Hasil konversi tersebut dikirim ke server, kemudian WMOS kembali ke langkah menerima data dari Atmega. Selanjutnya ada sistem informasi menggunakan MQTT, di mana sistem informasi dibuat menggunakan MQTT untuk menerima data nilai cacahan dan nilai dosis dari WMOS, menyimpan data ke dalam database server lokal. Pada MQTT inilah ditentukan level kedaruratan radiasi nuklir sebelum mengirim notifikasi ke dalam Telegram dan WhatsApp. MQTT mengirimkan data yang disimpan ke dalam exam dan hasil data tersebut dapat ditampilkan pada web. Database digunakan untuk menyimpan data yang diperoleh dari sistem pengukuran. Di sini memuat 4 tabel. Yang pertama mengenai banyaknya data yang sudah masuk. Kemudian tabel kedua merupakan hasil cacahan yang terdeteksi. Tabel ketiga adalah hasil nilai dosis yang sudah dikonversi, dan yang terakhir memuat waktu dan tanggal. Dari tabel exam, kemudian data tersebut dapat ditampilkan pada dashboard. Di sini ada 2 icon. Yang pertama mengenai real time, yang kedua history. Jadi pengguna dapat melihat sewaktu-waktu ada pengguna membutuhkan analisis. Yang terakhir, selanjutnya ada pengujian dan pengambilan data. Di sini terbagi menjadi pengujian modul GM dan early warning system. Yang pertama, karena GM membutuhkan tegangan tinggi, maka pada rangkaian GM dilakukan voltage boost converter, di mana ketika ada tegangan pada output, maka transistor akan close dan tegangan pada induktor akan turun ke ground. Sebelumnya tegangan sudah mengalami kenaikan karena induktor berupa kumparan yang mengakibatkan medan magnet, dan muncullah tegangan di kedua sisi induktor. Kemudian apabila transistor close atau open, maka induktor akan mengalir ke titik berikutnya, di mana tegangan akan disearahkan oleh dioda dan tegangannya naik, kemudian disimpan oleh kapasitor, kemudian kembali disearahkan oleh dioda, dan pada gambar terakhir ini adalah hasil sinyal yang diterima oleh detektor Geiger-Müller sebesar 200 volt. Terakhir ada sinyal processing, di mana ketika Geiger-Müller ada tegangan, maka masuk ke sinyal processing dengan sangat cepat. Yang tadinya 0 mengalami kenaikan menjadi 1 volt, dan yang pada titik 1 yang awalnya 5 volt ketika pada titik 2 ada tegangan menjadi 0. Selanjutnya pengujian GM. Pengujian dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk menghasilkan nilai konversi untuk menentukan nilai konversi, di mana ini dilakukan untuk menghasilkan nilai dosis. Kemudian lab kedua adalah perbandingan antara survei meter dan Geiger-Müller. Selanjutnya ada pengujian early warning system. Peringatan ini dirancang untuk memberikan informasi cepat kepada pengguna. Di sini terbagi menjadi 3 kondisi. Kondisi pertama, ketika set point lebih dari 5 dan kurang dari 10, maka di detik ke-11 notifikasi pertama dikirim ke Telegram dan WhatsApp. Kemudian
Di menit pertama hingga menit keempat, apabila set point tetap stabil, maka notifikasi, berulang dikirim hingga menit keempat. Jika di menit kelima set point masih tetap, maka masuk ke kondisi 2, dikirim sama setiap menit. Kemudian di kondisi terakhir ini, notifikasi lanjutan apabila set point-nya melebihi atau sama dengan 10, maka kondisi masuk ke 3A, di mana notifikasi dikirim secara real time dan notifikasi dikirim berulang setiap menit hingga menit keempat. Apabila set point tetap di antara 10 atau melebihi 10, maka notifikasi kembali dikirim di menit 5 dan seterusnya. Ini adalah pengujian menggunakan simulasi MQTT pada kondisi pertama dan kedua dan ketiga. Dan ini adalah pengujian early warning system menggunakan sumber EU 152. Ini adalah hasil kondisi pertama dan kedua, dan ini ketiga. Selanjutnya saya melakukan pengujian sistem 24 jam guna melihat data yang tersimpan dalam server dan sistem apakah sudah sesuai, apakah memiliki loss data. Ternyata setelah dilakukan pengujian, data yang diterima sistem dan server telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian, sistem yang dibuat telah bekerja dengan baik dengan menghasilkan kesesuaian pola antara sistem dan survei meter. Early warning system dibuat dengan menggunakan metode pengiriman notifikasi melalui Telegram dan WhatsApp sesuai dengan kondisi yang ditentukan dan sudah mengirimkan notifikasi. Meskipun dengan delay sekian milidetik atau ya tidak terlalu jauh antara notifikasi WhatsApp dan Telegram. Jadi ketika ada notif masuk, biasanya notif masuk terlebih dahulu Telegram, kemudian susul dengan WhatsApp. Untuk sarannya, penelitian ini menggunakan sistem WA bot free sehingga pengiriman seringkali terdeteksi spam. Diharapkan pengujian selanjutnya dapat menggunakan WA bot premium untuk mengurangi kendala terdeteksi spam. Diharapkan sistem yang dibangun dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur untuk menentukan titik lokasi terjadinya kebocoran radiasi, sehingga lebih memudahkan dalam proses pencarian. Ini untuk dokumentasi pengambilan data pada pengambilan data pertama dan kedua. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.